jurusan manajemen semester 1. Di sini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Raika sebagai petani melon. Ya. Mana Mas Ragan, sehat? Alhamdulillah Mas, sehat. Nama jenengan itu siapa sih? Nama panjangnya? Nama panjang saya Muhammad Rekan Taufik Taufan. Asal saya dari Balongtani, Japon, Kecamatan Japon. Sampean ini umur berapa Mas? Untuk saya ini umur 19 tahun. 19 tahun. 19 Berarti tahun. baru lulus ya? Baru lulus kemarin bulan April. Ya. Saya akan bertanya sedikit ya Mas ya, ngobrol santai lah. Siap. Mengenai kesibukan jenengan, kesibukan setiap harinya itu gimana sih? Ya, untuk kesibukannya kadang itu ikut ayah saya ke lahan pertanian. Ya. Soalnya ayah saya kerja petani sebagai petani buah melon. Buah melon, hanya buah melon. Hanya buah melon. Istilahnya di sini tuh negal ya teman-teman. Negal. Ya benar, negal. Untuk saat ini musim hujan ini gimana Mas? Masih Ya, negal apa enggak? alhamdulillah masih negal. Di mana Mas? Cuma tempatnya bukan di area Japon sini, di Wonoayu. Wonoayu, Sidoarjo. Itu di tempat apa? Di tempat persawahan apa perkebunan? Untuk itu lahannya dulunya itu lahan untuk tebu. Untuk tebu. Cuma sekarang dijadikan lahan petani melon. Di sana rata-rata banyak ya petani melon. Banyak sekali. Hanya melon saja. Hanya melon. Tidak ada yang lain. Baik. Sedikit ada pertanyaan ya Mas ya. Iya. Sudah berapa lama ayah jenengan bertani melon? Untuk itu mulai saya masuk SMP. Berarti Masuk sudah SMP. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Berarti sudah kebiasaan ya sehari-harinya. Ya sudah biasa sekali. Kenapa kok hanya melon saja yang menjadi pilihan? Untuk itu kenapa ayah saya memilih buah melon, karena dulu pernah nggak pakai buah melon, akhirnya panennya banyak sekali gagalnya. Sedangkan sekarang itu alhamdulillah banyak berhasilnya melon. Mungkin rezekinya juga. Ya alhamdulillah. Soalnya buah melon itu beda dari yang lain Mas. Buah melon itu ada apa ya? Buat penangkal racun ya, penangkal apa ya namanya itu? Serum anti hama lah. Iya. Nah, Berarti sudah tahu itu ya, apa namanya, lintik-lintik ya. nah ya. Untuk jenis melonnya, melon apa? Untuk saat ini memakai melon jenis Amanda. Berat bersihnya kalau paling besar itu berapa kilo? Untuk satu biji melon itu paling besar beratnya 5 kilo. 5 kilo. Dan yang paling kecil itu berapa gram? 500 gram ya. Untuk normalnya 1,5 kilo, 2 kilo sampai 3 kilo itu normal. Untuk sistem penjualannya sendiri itu bagaimana Mas? Ada yang pengepulnya apa dijual eceran sendiri?
Ada yang dijual eceran, ada yang dijual ke pengepul, ada pengepulnya sendiri. Untuk yang di pengepul itu yang besar-besar, yang bagus-bagus lah, benar. Itu kisaran berapa kilo? 2 kilo sampai 5 kilo itu tadi masuk ke pengepul. Yang sisanya di bawah itu dijual sendiri. Untuk menjual sendiri itu harga per kiloan apa per biji? Kalau di ecer sendiri itu biasanya di per buah. Kalau yang kecil segini itu biasanya di kresek. Oh ya, Nah, dijadikan satu. Kalau yang kresek merah itu mas, Iya. yang besar, nah itu harganya 15 sampai 20-an. Itu yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Biasanya yang kecil-kecil itu panen terakhir. Iya, panen terakhir. Untuk pengepulnya dijual per kilo. Untuk per kilo. Berapa mas per kilo biasanya? Kalau normalnya itu 1 kilo 8.000. 8.000. Itu yang bagus. Yang bagus. Kalau kan nggak mesti bagus kan? Iya. Nah, yang paling jelek paling bawah harganya. Kalau paling bawah itu harganya 4.000-an. 4.000. Oh, jauh. Iya jauh. Itu yang grade C. Grade yang paling bawah lah. Untuk yang grade A kemungkinan ya antara 7,5 7.000 segitu mas. Kalau yang 8.000 itu biasanya bukan yang masak pohon lah. Oh ya, enak itu, manis pasti. Nah, kan termasuk grade S sudah langsung masak pohon ini. Untuk menanamnya sendiri, apakah jenengan sudah hafal? Sudah memahami? Kalau untuk menanamnya sendiri saya belum hafal, juga belum pernah terjun langsung pada saat penanaman. Cuma kalau kayak habis tanam 1 minggu pas merawatnya itu saya ikut, tapi juga jarang gitu. Bibit melon itu beli sendiri apa ada yang ngasih? Biasanya itu kan ada di paguyuban itu mas ya. Nah, itu ada yang menyuplai. Biasanya di situ kayak sebelum penanaman itu ada rapat-rapat. Oh, di paguyuban. Oh, iya. Ini pakai bibit apa, nanti pupuknya pakai apa sampai panen itu loh. Oh, jadi hitungannya sudah pasti ya? Nah, benar pasti. Kalau bibitnya sendiri biasanya beli ya. Ya dari itu tadi yang menyuplai biasanya. Untuk penanamannya berapa lama sih mas? Mulai dari awal tanam sampai proses terus panen. Oh iya. Untuk usianya sendiri itu sampai 90 hari. 90 hari itu sudah panen. Nah, 90 hari. 3 bulan. Nah, sudah panen. Di apa ya? Dari penanamnya itu jangan sudah hafal urut-urutannya. Mulai dari menebar bibit, terus perawatannya sampai menanam itu gimana? Untuk sebelum penanaman biasanya itu mas ya di pakai apa sih? Kayak kapur itu. Kapur, dikasih kapur. Itu gunanya buat apa mas? Untuk pH tanahnya itu supaya tidak
apa ya, supaya basah lah, supaya netral, tidak terlalu basah juga tidak terlalu basah, itu dikasih itu. Pas waktu merawatnya itu ayah sendiri apa menyuruh orang dari luar untuk bekerja merawat? Untuk pas perawatannya itu ada juga itu yang bantu ya kulinya itu mas. Ayah saya juga ikut terjun langsung. Kadang juga saya disuruh buat apa, ngantar makanan, terus disuruh buat ikut terjun juga gitu. Iya, biar Biar tahu benar. Apakah ada cara khusus panennya supaya buah itu bagus? Apa dibungkus apa atau apa? Ya. Kalau ingin buahnya bagus pada saat, nah sekarang kan musim hujan mas. Nah, itu tanahnya itu di gunduki gitu mas. Gundukan. Ditumpuk. Kayak gitu mas. Terus dikasih atasi tanah itu dikasih plastik. Nah, diplastikin mas. Terus biasanya itu Dilubangi. habis dilubangi kan dimasuki apa bibit ya. Pas pada usia-usia agak besar itu dikasih itu mas, apa, bambu yang kecil-kecil potong-potongan, nah ditancepin di situ, terus dikasih kayak tali gitu. Di merambat ya. Itu namanya kan dilanjari. Iya. Nah, dilanjari mas, supaya apa, buahnya itu tidak terkena hujan pada saat lahannya basah. Banjir. Tapi juga kayak itu membutuhkan dana yang lebih banyak daripada tidak dipakainya. Karena di sini kan kebanyakan teman-teman. Jadi lahan untuk membuat tanaman melon itu di area sawah pada waktu musim kemarau saja. Kalau musim hujan enggak. Benar. Di sini. Kalau di area pesawahan juga nggak pakai gitu, kecuali di lahan Dibiarkan menanam sendiri. Benar. Untuk kesulitannya menanam buah melon itu di mana saja mas letaknya? Untuk kesulitannya sendiri ya mungkin dari cuacanya itu mas, karena kan sekarang itu apa, tidak menentu, kayak kemarin tidak menentu kan. Kalau sekarang hujan, nah itu yang paling susah itu kan takutnya ada hama yang sulit dihilangkan. Nah, itu. Apa contohnya hama apa ya? Biasanya itu kalau yang sulit dihilangkan itu mas, dan tidak ada obatnya, itu cabuk itu mas, yang putih-putih. Yang putih. Itu yang paling sulit dan tidak ada obatnya. Kalau ulat bulu Ya, itu ada obatnya, cuma saya nggak tahu kalau obat untuk ulat gitu mas. Cuma kalau daun itu biasanya pakai ini loh mas, ada kok obat daunnya sendiri. Biasanya itu pakai Fortune ini mas. Pakai ini. Tinggi kalsium nutrisi Ya itu bisa. anti rontok. Fortune nih teman-teman kalau mau lihat di Google ada. Iya. Dari penghasilannya mas sangat memuaskan apa? Kalau hasilnya tergantung juga mas. Tergantung kualitas melon. Nah sama kan apa namanya, lihat buahnya juga kan, banyak cacatnya apa enggak. Kalau enggak banyak cacatnya ya berhasil, kalau banyak cacatnya ya
kadang itu cuma nggak ada apa ya, nggak ada untungnya, cuma ya nggak rugi gitu. Oh, tipis lah. Tipis buat makan aja mas ya. Kalau untungnya segitu. Nggak pengen ke tanaman yang lain, Mas. Kalau tanaman yang lain itu Kan banyak jenisnya, ada ya, garbis atau brewa, timun mas ada, semangka juga ada. ya. Kalau itu mas, ya paling yang tadi melon itu ada anti kayak bakteri gitu loh mas. Jadi bisa menahan penyakit-penyakit yang ada gitu loh, daripada buah-buah yang lain. Dulu itu pernah mas, sebelum melon itu ya, pertama kali Negalan itu mas, buah ini loh, timun mas. Iya. Nah, timun mas itu cuma 2 tahun itu mas. Nah, apa berapa panenan? Kisaran 6 panenan, dan itu semua hampir rugi. Rugi, nggak ada untungnya gitu mas. Emang timun mas itu sulit. Sulit Menurut saya sulit timun mas. dari segi perawatan, pupuk, terus penyakit itu banyak daripada buah melon ini. Kalau dulu itu kalau musim hujan mas ya, pas tanam timun mas, itu banyak yang busuk buahnya. Buahnya tanamannya juga busuk, terkena hujan. Kalau sekarang enggak. Kalau melon Enggak. dari menanam sampai panen itu sudah hafal ya mas ya. Iya. Apakah cara nggak ada cara lain selain itu, atau ada apa silang lah, istilah silang dari melon jenis ini atau melon jenis ini? Kalau Sempat ada pemikiran kayak gitu mas? Kalau itu sempat ada mas, cuma kan buat silang silang antar jenis buah kan harus punya ilmunya mas. Nah, sedangkan ayah saya itu kan cuma lulusan SD kan. Nah, terus ilmunya juga kurang, dan biaya yang dibutuhkan untuk silang menyilang buah itu kan juga banyak. Nah, itu kendalanya. Jadi ayah dengan ini belajar dari pengalamannya. Pengalaman dari teman-teman paguyubannya gitu. Sedikit cerita ya teman-teman ya. Mas Rohan ini kalau pagi ke Tegal di sana orang, kalau malam ada rutinan Banjari juga ikut. Ya, Insya Allah. alhamdulillah. Dia juga ada grup Banjari di daerah sini. Jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita tentang Mas Rohan, bagaimana menanam melon itu, cara milih bibit, bisa di-searching diri. Ya, benar. Untuk pertanyaan terakhir mas, Iya, ya. apa harapan mas untuk petani melon ke depan? Untuk kedepannya ya cuma itu loh mas, pupuknya. Nah, pupuknya di sini tuh kan jarang gitu loh mas, untuk yang melon itu. Dan itu ditemukan di luar kabupaten ini, kayak di Kediri, di Banyuwangi, Lumajang. Cuma yang paling banyak itu daerah Kediri, Blitar. Nah, itu mas. Jadi sebenarnya pupuk melon di Sidoarjo ini kurang. Ya kurang rata.
harapannya ya itu tadi pupuknya distribusi pupuknya diratakan lagi. Cuma itu sih. Oke teman-teman, terima kasih ya Mas Ya Mas. sudah meluangkan waktu bersama saya. Ya. Ini tugas dari Bu Zakia, ini tugas UAS bahasa Indonesia. Oke, sekian dari kami. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kotor, yang jelek, mohon maafkan ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.